Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat, tepatnya di kelas akselerasi TPS UTBK 2021. Nah, di kelas ini kakak buat khusus untuk pejuang UTBK 2021, tapi bisa juga buat adik-adik yang masih kelas 10 dan kelas 11 yang mau tahu gimana bentuk soal tes UTBK nantinya, sehingga dapat lebih mempersiapkan diri nantinya ketika menghadapi ujian UTBK. Nah, kelas akselerasi TPS UTBK 2021 ini tiap bab materinya kakak bagi menjadi 2 bagian. Pertama, video yang berisi materi, kemudian di video yang kedua itu berisi tentang soal dan pembahasan asli TPS UTBK 2019 dan 2020. Nah, kemudian ada juga berupa latihan-latihannya yang bisa adik-adik unduh atau download nantinya, sehingga bisa menguji kemampuan pemahaman adik-adik di rumah ketika mempelajari soal-soal UTBK. Nah, untuk video pertama kita kali ini, kita akan membahas tentang materinya matriks ya. Nah, nanti akan ada video-video berikutnya yang membahas materi-materi yang lainnya. Nah, oke, kita langsung aja ke materinya. Di sini udah kakak siapkan materinya. Nah, untuk materi pertama di sini kita tentang membahas pengertian matriks ya. Jadi matriks itu apa? Matriks itu adalah susunan sekelompok bilangan dalam suatu jajaran yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom ya. Nah, itu singkatnya. Oke. Nah, jadi contohnya seperti ini bentuk umumnya. Jadi biasa ditulis seperti ini. Ada kolom yang ke bawah, ada baris yang mendatar ya. Kemudian ada diagonal samping dan diagonal utama. Nah, jadi kalau kakak kasih contoh seperti ini. Jadi contohnya kira-kira ini ya. Jadi misalkan nama matriknya A, untuk nama matrik itu sendiri bisa menggunakan huruf apapun ya, dan biasanya dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar. Nah, misal kita punya matrik A seperti ini ya. 2, 3, 4, 6, 1, 7 gitu ya. Nah, ini namanya baris ya, ini namanya baris. Oke, ini baris namanya. Kemudian yang ke bawah ini namanya kolom ya, ini namanya kolom. Nah, jadi ini tentang notasi dan pengertian matriks ya. Jadi matriks itu adalah kumpulan angka yang tersusun dalam baris dan kolom ya, yang dia diberikan tanda kurung ya, biasanya diberikan tanda kurung siku untuk kedua sisinya. Oke, bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita coba membahas tentang materi-matriknya. Yang berikutnya itu adalah tentang ordomatrik ya. Jadi ordomatrik itu adalah bilangan asli yang menyatakan banyaknya baris dan kolom matrik itu sendiri. Misal matrik A terdiri dari M baris dan N kolom, maka ditulis ordo dari matrik A itu adalah M kali N. Nah, jadi gini maksudnya ya. Misal kita punya matrik A, nama matriknya A ya. Nah, ini 2, 3, 4, 5, 1, 6, 0, 4 misalkan gini. Nah, ini ordonya ya, ordo dari matrik ini yaitu 2 kali 4 ya. Kenapa? Karena ada 2 baris, ini barisnya. Baris, oke. Ini juga baris. Nah, kolomnya ada berapa? 1, nih, 2, 3, 4. Nah, jadi ini menyatakan banyak baris ya. Ini menyatakan banyak kolom ya. Jadi ordo matrik itu berkaitan dengan seberapa banyak baris dan seberapa banyak kolom dari si matrik itu sendiri. Oke ya. Nah, untuk materi ordo matrik itu aja ya. Kita coba lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang kita di bagian ke C untuk materinya. Jadi di sini untuk materi kita nih pada bagian C membahas tentang jenis matrik. Nah, jadi ada 11 jenis matrik, tapi kakak nggak bahas semua jenis-jenis matrik ini. Kenapa? Karena sebenarnya tinggal ada di googling aja, nanti ada ketemu jenis-jenis matriknya. Nah, kemudian kenapa nggak juga dibahas secara lengkap untuk jenis matriknya? Karena kita nggak akan pakai jenis-jenis matrik ini secara keseluruhan. Nah, jadi yang kita bahas di sini hanya jenis matrik yang paling sering dipakai ketika dalam perhitungan. Nah, matrik mana yang paling sering dipakai yaitu matrik identitas. Ini dia, ya. Matrik identitas biasa dituliskan dengan huruf I, ya, simbolnya. Nah, matrik identitas itu sendiri itu ada 2. Yang pertama itu yang ordonya 2 kali 2. Nah, ini dia matrik identitasnya 1001 ya. Ini dia matrik identitas. Jadi dia udah bentuknya udah kayak gini ya, nggak bisa dibawa-bawa lagi gitu ya. Jadi udah bentuknya bentuk baku gitu, jadi nggak bisa dibawa-bawa lagi. Kemudian yang ordonya 3 kali 3 ya. Ini dia simbolnya I juga. Oke,
1, 0, 0, kemudian 0, 1, 0, kemudian 0, 0, 1. Nah, ini dia. Jadi, matrik identitas yang kita sering pakai itu yang 2 kali 2 ataupun yang 3 kali 3. Nah, sementara matrik-matrik yang lain biasanya ini nggak pernah dibahas ya. Kenapa? Karena dia masuk ke perhitungannya aja, nggak sering dibahas atau dimunculkan atau ditanya mengenai jenis-jenis matriknya. Oke? Nah, itu aja untuk jenis matrik. Kita coba lanjut lagi ya ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita pada bagian D dan E ya untuk materinya. Untuk bagian D-nya kita akan membahas tentang transpos matrik. Nah, apa itu transpos matrik? Transpos matrik itu adalah mengubah baris menjadi kolom. Nah, untuk simbol transpos matrik itu sendiri itu menggunakan huruf T atau menggunakan tanda aksen. Ya, jadi misal gini ya. Misal kita punya matrik A. Maka transpos matriknya itu ditulis menjadi A pangkat T atau ada juga yang nuliskan A aksen seperti ini ya. Nah, ini artinya transpos matrik. Nah, kita kasih contoh di sini. Nah, contohnya gini. Misal matrik A 1, 6, 9, 7, 4, 3 ya kan. Nah, jadi transpos dari matrik A ini kita bisa tulis seperti ini. Jadi baris pertama itu jadi kolom pertama ya, yaitu 1, 6, 9 ya. Ingat ya, ubah baris jadi kolom. Jadi baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. 7, 4, 3. Nah, ini yang disebut sebagai transpos matrik. Jadi simple, tidak ada yang ngitung, cuman ngubah baris jadi kolom ya. Oke, kita coba lihat bagian E-nya, yaitu kesamaan dua matrik. Jadi dua matrik dikatakan sama, itu ada dua syarat. Pertama, ordonya sama, kemudian elemen yang seletak juga sama. Ya, misal kayak gini. Ada matrik A, 1, 2, 3, 4. Ada matrik B, ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini A itu sama dengan B. Kenapa? Karena tiap-tiap elemen seletaknya sama. Misal ini, ya, sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini. Kemudian ini sama dengan ini. Nah, ini dikatakan adalah dua matrik yang sama. Nah, tapi nanti di perhitungan kita nggak kayak gini. Biasanya di perhitungan itu nanti dia melibatkan variabel yang ditanya. Ya, jadi contohnya kayak gini kira-kira ya. Contohnya kalau kakak buat, misal ada matrik A itu 1, 2, 3, 4. Kemudian ada matrik B yaitu misalkan 1, ini X plus 1, kemudian ini Y, kemudian ini 4. Nah, jika A sama dengan B, tentukan nilai X dan Y. Nah, biasanya kayak gini nanti di soalnya. Nah, karena A sama dengan B, itu kita bisa jawab seperti ini. A sama dengan B, sehingga nilai A-nya kita bisa ganti. 1, ya, 2, 3, 4. B-nya kita ganti juga. 1, Y, X plus 1, ini 4. Ya kan? Nah, ini kita amati yang seletaknya, yaitu kalau kita mau cari Y, ini seletak dengan ini. Nah, sehingga nilai Y-nya kita bisa tentukan. Y sama dengan 3, ya kan? Karena dia posisinya seletak, oke? Nah, untuk mencari nilai X-nya, ini pasangkan dengan ini. Nah, oke? Sehingga kita bisa tulis di sini, X tambah 1 sama dengan 2. Berarti X-nya adalah 2 kurang 1 ya. X sama dengan 1. Nah, jadi dalam perhitungannya nanti tidak menanyakan apakah A itu sama dengan B, enggak, atau matriks ini sama dengan matriks ini, enggak. Tapi dia nanti biasanya nanyakan variabel yang ada di dalam matrik itu sendiri ketika dia disamakan gitu ya. Nah, itu tentang kesamaan dua matrik. Oke. Cukup itu aja untuk materi kesamaan matrik dan transposnya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di bagian F ya. Ini adalah bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan matrik. Jadi ini bahas tentang operasi pada matrik ya. Nah, syarat pengurangan atau penjumlahan matrik itu adalah ketika ordonya harus sama ya. Jadi ordonya itu wajib sama. Nah, jadi kalau misalkan matriknya memiliki ordo berbeda, itu nggak bisa dijumlahin. Contohnya kayak gini. Matrik A ordonya 2 kali 3. Matrik B ordonya 3 kali 4. Nah, maka ini nggak bisa dijumlahin ya. Jadi wajib ya 2 kali 3 dijumlahkan dengan matrik 2 kali 3. Atau matrik 3 kali 4 dijumlahin dengan matrik 3 kali 4 ya. Dan seterusnya. Oke. Nah, biar lebih jelas Kak kasih contoh aja ya. Gimana contohnya. Misal ada matrik A seperti ini. Nah, ini adalah 1, 3, 4,
5, 1, 6 misalkan. Kemudian ada matrik B di sini ya. 3, 0, 4, 1, 1, 2 misalkan. Nah, ini kan ordonya adalah 2 kali 3 ya kan. Ini juga 2 kali 3 ya. Nah, ini kan ordonya sama, sehingga ini bisa ditambah dan bisa dikurang gitu ya. Nah, gimana cara nambahkan atau cara ngurangkannya? Tinggal jumlahkan atau kurangkan yang seletak. Nah, jadi maksudnya gini, kita mau cari penjumlahannya, misalkan A tambah B. Nah, ini tinggal kita tulis aja matriknya lagi. 1, 3, 4, 5, 1, 6, ditambah dengan 3, 0, 4, 1, 1, 2, ya kan? Nah, ini tinggal kita jumlahin aja ya. 1 dengan 3 ya, berarti 4 ya kan. Kemudian 3 dengan 0 ya, berarti 3 tambah 0 3 ya kan. Kemudian 4 dengan 4 itu berarti 8 kalau dijumlahkan. Nah, jadi kita tinggal jumlahkan yang seletak ya, kiri sama kiri, tengah sama tengah, kanan sama kanan gitu ya. Nah, untuk yang bawah juga sama, yaitu 5 dengan 1 berarti 6, 1 dengan 1 itu berarti 2 kalau dijumlah, 6 dengan 2 kalau dijumlah jadi 8. Nah, jadi matrik A ditambah matrik B, ini hasilnya. Oke? Nah, kemudian kalau misalkan mau dikurang, A kurang B gitu ya. Nah, jadi kalau A kurang B, ya tinggal kita kurangi aja. Nih, 1, 3, 4 ya. 5, 1, 6 dikurang dengan 3, 0, 4, 1, 1, 2. Nah, ini tinggal kita kurangi aja. Berarti 1 kurang 3 itu minus 2. 3 kurang 0 berarti 3. 4 kurang 4 berarti 0. 5 kurang 1 berarti 4. 1 kurang 1 berarti 0. 6 kurang 2 berarti 4. Nah, jadi tinggal kita kurangkan aja yang posisinya atau elemennya seletak ya. Atas sama atas, bawah dengan bawah, tengah dengan tengah gitu ya. Atau kiri dengan kiri, kanan dengan kanan gitu ya. Nah, oke. Itu aja untuk operasi pada penjumlahan dan pengurangan ya. Kita lanjut lagi ya. Operasi yang selanjutnya pada matrik itu apa. Oke. Oke, sekarang kita di materi bagian G, yaitu membahas tentang inverse matrik ya. Nah, jadi inverse matrik itu apa? Inverse matrik itu adalah kebalikan dari matrik ya. Nah, untuk simbolnya atau notasi dari inverse matrik itu menggunakan pangkat negatif 1. Nah, untuk inverse matrik yang mau kita bahas itu tentang inverse matrik ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 ya. Nah, kita coba bahas dulu yang ordonya 2 kali 2. Nah, misal kita punya matrik A ya, nama matriknya adalah A, di mana komponen dari matriknya yaitu A, B, C, D. Nah, untuk simbolnya tadi berarti A pangkat negatif 1 ya. Nah, untuk rumusnya, ini rumusnya ya, A inverse sama dengan 1 per AD kurang BC, kemudian dikali dengan D min B min C A. Nah, ada juga yang nuliskan rumus inverse matrik tuh seperti ini ya. A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per det ya, det A. Det itu singkatan dari determinan dikali ADJ ya, ADJ dari A. Nah, ADJ itu adalah adjoint ya, singkatan dari adjoint. Nah, jadi ada yang nuliskan seperti ini untuk rumus inverse matrik. Jadi determinan itu atau det itu dirumuskan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan tadi matrik kita adalah A, nama matriknya A, B, C, D nih matrik kita, maka determinannya itu adalah A kali D dikurang B kali C. Itu determinannya. Nah, untuk simbol determinan ada juga yang nuliskan seperti ini. Ini simbolnya. Jadi pakai tanda nilai mutlak ya. Nah, ini juga determinan artinya. Rumusnya ya sama aja. Kemudian ADJ. ADJ itu singkatan dari adjoint ya. Jadi karena nama matriknya adalah A, berarti adjoint A. Nah, apa sih adjoint? Adjoint itu, ini tinggal ditukar aja nih matriknya. Nih, matriknya tinggal ditukar seperti ini. Jadi, posisi A berubah jadi D, posisi D berubah jadi A, kemudian B dan C-nya tetap, tapi dikali dengan negatif. Nah, ini namanya adjoint ya. Jadi, kita kasih contoh aja. Contohnya seperti ini. Misal kita punya matrik A lagi, 1, 2, 3, 4 ya. Ini matriknya. Maka inverse dari matrik A ini
yaitu seperdeterminan. Nah, ini kita kali nih. Berarti 4 kurang, ini kita kali 6, kemudian dikali dengan adjoin. Adjoinnya apa? Jadi posisi 1 jadi 4, posisi 4 jadi 1, kemudian untuk 3-nya itu dikali negatif, dan 2-nya juga dikali negatif. Tapi nggak pindah posisi ya, tetap posisinya. Nah, berarti inverse dari matriks A itu, ini min 2, ini 4, min 3, min 2, dan 1 ya. Nah, ini adjoinnya. Jadi inverse-nya tinggal kita kalikan ke dalam. 4 kali min setengah berarti min 2. Min 3 kali min setengah berarti 3/2. Kemudian min 2 kali min setengah berarti 1. 1 dikali min setengah berarti min setengah ya. Nah, jadi inverse-nya ini ya. Nah, untuk matrik dengan determinan sama dengan 0 itu tidak punya inverse ya. Tidak punya inverse ya. Tidak punya inverse ya. Jadi kalau misalkan determinannya itu sama dengan 0, maka dia tidak punya inverse. Nah, dan biasanya ini disebut sebagai matriks singular ya, matriks singular ya, singular. Oke. Nah, jadi kalau misalkan nanti di soal itu ada katanya matriks singular, berarti matriks itu nggak punya inverse dan determinannya pasti sama dengan 0 ya, ingat aja ya. Oke. Untuk materi inverse matriknya Kak rasa itu aja dulu. Nah, kita lanjut lagi ke materi yang berikutnya. Oke, sekarang kita di bagian H, yaitu tentang materinya persamaan matrik. Nah, jadi ada 2 persamaan matrik yang mau kita bahas. Yang pertama bentuknya itu adalah AXB ya. Jadi kalau A itu adalah matrik, B juga matrik. Kemudian yang yang ditanya itu misalkan matrik X-nya ya. Jadi matrik A dan B-nya itu diketahui, maka untuk menyelesaikan dari persamaan matrik ini yaitu X sama dengan A inverse atau inverse matrik A dikali B ya. Kemudian ada bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua XA sama dengan B. Jadi AB-nya adalah matrik yang diketahui, kemudian X-nya yang ditanya. Jadi solusinya adalah B dikali dengan inverse matrik A. Nah, ingat ya. Jadi jangan sampai tertukar antara persamaan yang satu dan persamaan yang kedua. Jadi ingat, matrik itu perkaliannya nggak komutatif. Artinya seperti ini. Misal 3 kali 2, 2 kali 3 itu nggak sama dalam matrik ya. Kalau dalam perkalian kan sebenarnya sama, tapi konsep itu nggak berlaku ketika kita bicara tentang matrik atau mencoba mengalihkan matrik ya. Nah, jadi kita kasih contoh aja di sini. Kita kasih contoh. Contohnya gini. Jadi misalkan ada suatu matrik seperti ini. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini matrik X yang ditanya ya. Kemudian ini 1, 0, 2, 1. Nah, kita mau cari nilai matrik X ini berapa ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Nah, jadi formatnya itu ini yang ditanya di tengah di antara A, B. Jadi ini adalah contoh ngikuti format yang pertama atau rumus yang pertama ya. Jadi kita cari inverse dari matrik A-nya dulu. Jadi ini ya, kita cari 1 per determinan, ingat ya. Mencari determinan ini ditukar ya. 4 kali 1 dikali, bukan ditukar, dikali. Dikurang dengan 2 kali 3 ya, 2 kali 3. Oke ya, itu determinan ya. Kemudian dikali dengan adjoin. Adjoinnya apa? Ini ditukar. 4, 1 ya. Kemudian min 2, min 3. Ingat, mencari adjoin. Posisi 4 dengan 1 ditukar, kemudian 2 dengan 3-nya dikali negatif. Nah, untuk yang B-nya ini tetap aja 1, 0, 2, 1 ya. Nah, kemudian ini kita coba selesaikan. Ini berarti 4, ini 6. Nah, ini kita kali ya, kita kali aja ya. 4 kali 1, 4. Kemudian minus 3 kali 2 berarti minus 6. Kemudian 4 lagi kali 0 berarti 0. Kemudian minus 3 dikali 1 berarti minus 3. Ya kan? Nah, kemudian baris kedua. Minus 2 kali 1 minus 2. Kemudian 1 kali 2 itu positif 2. Kemudian diulangi lagi ya. Minus 2 kali 0 berarti 0. 1 kali 1 berarti positif 1. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ini tinggal kita selesaikan. Berarti ini minus 2.
Ini kita jumlah dan kurangkan, berarti minus 2, ini 0, ini minus 3, ini 1 ya. Nah, sehingga ini kita bisa kalikan ke dalam. Minus 2 kali minus setengah, berarti positif 1. 0 kali minus setengah, berarti 0. Minus 3 kali minus setengah, berarti positif 3/2 ya. Kemudian 1 dikali minus setengah, berarti minus setengah. Nah, jadi matriks X-nya tadi bernilai 1, 0, 3/2, dan min setengah. Ini dia matriks X-nya. Ya. Nah, ini yang disebut sebagai persamaan matriks. Ya. Jadi kita ikutin polanya. Jadi kalau pola yang ditanya itu di tengah, maka ikuti pola nomor 1 untuk menjawabnya. Tapi kalau misalkan polanya ngikuti pola yang kedua yang ditanya di sebelah kiri, ini dia ya. Ini kan yang di kiri. Maka ikuti pola solusinya ini, solusinya. Ya, misal kalau misalkan ini tadi kita coba contohnya lagi ya. Jadi X-nya di sini. Kemudian matriks A-nya di sini. 1, 3, 2, 4. Ya, seperti ini. Kemudian hasil B-nya itu 1, 0, 2, 1. Ya, sama aja contohnya. Cuman formatnya diganti. Ya, posisinya diganti. Ini adalah A, ini adalah B. Nah, jadi untuk ngejawab soal ini, berarti X sama dengan, sama rumusnya, B-nya dulu tapi ya. Ingat nih, ingat ini. B-nya dulu. Berarti kita tulis B-nya dulu. 1, 0, 2, 1. Nah, dikali inpus dari A. Ya kan? Tadi kan kita udah coba cari inpus dari A ya. Inpus dari A kan rumusnya 1 per determinan ya. Ini dia. 4 kurang, kalikan ini, 6. Kali ajoinnya. Ajoinnya 4 dan 1-nya bertukar ya. Jadi 4 ini 1, 2 dan 3-nya tetap tapi dikali negatif ya. Nah, ini adalah mencari inpus dari A. Nah, tinggal ini kita tulis lagi 1, 0, 2, 1. Kemudian ini min 2, kemudian ini 4, min 2, min 3, 1. Ya kan? Nah, ini si setengahnya ini, si min setengahnya ini, kita posisikan ke sebelah kiri. Kita pindah ke sebelah kiri dia. Jadi, kira-kira gini. X sama dengan min setengah. Lalu, yang 1, 0, 2, 1-nya tulis lagi ya. Kemudian, 4, min 3, min 2, 1-nya. Nah, jadi jangan sampai terbalik posisinya. Ingat, ini dulu, yang ini dulu, baru yang ini ya. Jadi jangan terbalik. Nah, jadi supaya gampang kita pindah min setengahnya ke kiri ya. Itu tujuannya. Nah, tinggal kita kali nih. Nih kita kali keduanya. Nah, jadi X sama dengan min setengah. Ini kita kali. Berarti 1 kali 4 ya. 4, 0 kali minus 2, 0. Berarti tambah 0. 1 kali minus 3, berarti minus 3. 0 kali 1, berarti 0 ya. Oke, jadi coba pahami lagi ya materi perkalian matriks tadi kan udah kita bahas di sebelumnya ya. 2 kali 4, 8, tambah 1 kali minus 2, minus 2. 2 kali 3, minus 6. 1 kali 1, positif 1. Nah, jadi X sama dengan min setengah, ini 4. 8 kurang 2, itu 6. Minus 3 tambah 0, minus 3. Minus 6 tambah 1, minus 5. Nah, jadi kalau kita kali matriksnya ini, ya, ke dalam ya, min setengahnya. 4 kali min setengah, min 2. 6 kali min setengah, min 3. Min 3 kali min setengah berarti positif 3/2. Min 5 dikali min setengah berarti 5/2. Nah, kan beda ya hasilnya. Jadi ketika dia ngikuti pola pertama dan ngikuti pola kedua, itu nanti beda hasilnya. Jadi jangan sampai tertukar antara pola pertama dengan pola kedua. Oke? Bisa dipahami? Nah, saya rasa itu aja ya untuk materi persamaan matriksnya. Kita coba lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita di materi yang terakhir ya, yaitu tentang rumus tambahan. Nah, di sini udah ada beberapa rumus tambahan yang Kak siapkan. Yang pertama itu tentang inverse matriks, yang kedua tentang determinan matriks. Nah, di sini yang berwarna biru adalah rumus tambahannya. Nah, ini Kak jelasin dikit nih tentang rumus yang pertama, ini dia. Jadi kalau kita misalkan punya matriks A, misalnya kita punya matriks A, itu diinversin, ya kan, dapat inversnya. Lalu kalau di inversnya itu diinversin lagi, itu nanti balik lagi jadi A, ya. Itu maksud dari rumus yang pertama tuh. Jadi kalau misal gini, kasih contoh lah, ya. Kita punya matriks A 1, 2, 3, 4, ini misal aja nih ya. Lalu dicari inversnya, ya, dicari inversnya, dapatlah inversnya misalkan 3, 4, 1, 6, ini asal aja ya. Nah, jadi kalau kita
si A inverse-nya itu kita inversin lagi, itu nanti jadi A lagi. Artinya dia balik ke sini lagi. Nah, itu yang maksud dari rumus yang pertama ya. Oke, sekarang kita lihat rumus yang kedua. Nih, rumus yang kedua. Jadi A inverse dikali A itu adalah A dikali A inverse. Nah, jadi dia komutatif ya, komutatif dia. A inverse kali A sama dengan A kali A inverse. Nah, di mana nanti itu hasilnya adalah matrik identitas ya. Nah, jadi matrik identitas masih ingat kan? Yaitu matrik yang isinya 1 dan 0. Oke, itu aja ya untuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, A kali B inverse sama dengan B inverse kali A inverse. Jadi A kali B ya, kalau ada matrik A dan matrik B dikalikan lalu dicari inverse-nya, itu sama aja ya, kita nyari inverse si B ya dikali dengan inverse si A. Nah, itu maksud dari rumus itu ya. Jadi kalau kita punya dua matrik A dan B, kita kalikan, terus kita inversin, itu sama aja kayak nyari inverse si B dikali dengan inverse si A. Itu maksudnya. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini kalau A kali B itu sama dengan I, itu adalah matrik identitas ya. Maka A dan B itu saling inverse. Artinya A inverse sama dengan B, B inverse sama dengan A. Oke, karena saya itu aja untuk sifat inverse. Sekarang yang kedua, sifat determinan matrik. Nah, sifat determinan matrik di sini, ini yang pertama. Jadi, determinan dari transpos matrik itu sama aja dengan determinan dari A. Ya, misal kita gini, kita punya matrik A, 1, 2, 3, 4. Ini kita cari determinannya, ya. Kita cari determinannya coba ya. Det-nya. Ini 4, ya, kita kali. Ini kali 6. Ini kan min 2 kan determinannya. Nah, sekarang kita coba cari transpos dari matrik A. 1, 2, 3, 4, ya kan? Kita transposin. Nah, sekarang coba kita cari determinan dari si transposnya. Ini 4 kurang, ini 6. Nah, min 2 juga kan? Sama kan? Nah, jadi determinan transpos matrik A itu sama aja dengan determinan dari A-nya juga. Oke, itu maksud rumus yang pertama. Kemudian rumus yang kedua, ini dia. Jadi kalau misalkan kita punya matrik A, ya, punya matrik A dan punya matrik B, kita coba kalikan A kali B, ya kan? Lalu kita cari determinannya. Nah, itu sama aja kita cari determinan A, lalu kita cari determinan B, ya. Nah, jadi misal gini nih, kita punya matrik A nih, 1, 2, 3, 4. Kita punya matrik B misalkan 0, 1, 1, 6 misalkan. Nah, ini kalau kita kali dia, kita kali keduanya. Nah, lalu kita cari determinannya, itu sama aja kayak kita cari determinan dari A, lalu cari determinan dari B. Dan terus dikalikan, itu sama aja nilainya, gitu ya maksudnya. Kemudian, yang ketiga, kita punya matrik A, ya, dipangkatin, ya matriknya. Nah, determinannya dipangkatin nih, ya. Itu sama aja kayak determinannya lalu dipangkatin, ya. Jadi ini matriknya dipangkatin dulu, baru cari determinannya. Nah, lalu itu sama aja kayak determinannya cari dulu, baru dipangkatin. Nah, misal ginilah, ya. Ada matrik A, 1, 2, 3, 4 nih, ya. Ini kita pangkatin 2. Pangkatin 2 tuh maksudnya apa? Maksudnya adalah kita kali 2 kali kayak gini, 1, 2, 3, 1, kali lagi 1, 2, 3, 1. Nah, kita kali 2 kali. Nah, lalu setelah kita kali, kita cari determinannya. Dapat sekian determinannya. Nah, itu sama aja, kita cari determinannya dulu, baru dipangkatin. Ya, itu sama aja, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, A inverse, determinan A inverse sama dengan 1 per determinan A. Jadi, kalau kita cari nih, inverse dari matrik A-nya, terus kita cari determinannya, itu sama aja kita buat 1 dibagi dengan determinan dari si A. Ya. Misal kita buat ada matrik A-nya 1, 2, 3, 4 nih, gini nih. Ya kan? Kita cari inverse-nya, dapat sekian inverse-nya, ya kan? Nah, lalu kita cari determinannya, determinan dari si A inverse ini, kita cari nih determinannya, ya kan? Dapat sekian. Nah, itu sama aja kayak kita langsung buat seperti ini, 1 per determinan dari si A itu, ya, determinan dari si A. Jadi kita nggak perlu cari lagi inverse-nya gitu. Nah, itu maksud dari rumus yang terakhir ini.
Oke, saya rasa cukup itu aja untuk rumus kita kali ini ya, dan materi kita kali ini. Nah, ini adalah materi terakhir ya. Kemudian silakan adik-adik buka video yang berikutnya yang berisi tentang pembahasan atau bagaimana cara ngejawab soal-soal asli TPS UTBK tahun 2020 dan 2019 ya. Nah, jadi soal-soal yang dipakai pada video ini nantinya adalah soal-soal asli yang muncul pada UTBK tahun 2019 dan 2020. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya dan komennya. Dan dukung terus channel KPMat agar terus bisa membantu adik-adik sekalian dalam proses belajar di rumah dan bisa membantu adik-adik sekalian dalam kelulusan nantinya pada ujian UTBK tahun depan ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.